wabarakatuh. Baku imak je bunyi itu. Nah, ada 3 orang yang tidak boleh menjawab salam. Tadi tahu dah ada. Nah, ada kategori 3 golongan orang yang tidak boleh menjawab salam. Yang pertama itu orang yang kafir. Nah, orang kafir itu tidak diwajibkan menjawab salam. Yang kedua yaitunya orang yang lah mati. Nah, orang lah mati itu tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan menjawab salam. Yang ketiga salah orang majnun atau crazy gitu orangnya. Nah, itu kategori orang yang tidak boleh menjawab salam. Awal yang tidak menjawab tadi itu golongan yang mana tuh? Nah, biar adil, biar wajib dan jawab salam ulang aja saya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lebih banyak bunyi itu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim. Awal kata permulaan kalam selaku awak hambanya Allah, selaku awak makhluk daripada sang Khalik. Sebagaimana biasa awak dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat yang Allah diagiahkan Allah kepada awak. Ya dong. Ia wajib awak bersyukur kepada nikmat Allah. Di samping awak wajib bersyukur kepada nikmat Allah tadi itu, awak dianjurkan pula untuk selalu berdoa meminta kepada Allah agar amal ibadat awak tadi itu diterima oleh Allah. Bako model dong, bako meminta banawan dari amal ibadat tadi itu diterima oleh Allah. Karena amal yang ridho di Allah, yang ditolak di Allah tu tak tahu orang. Kadang walah payah sembahyangkan, lah payah berzakat, lah payah puasa, kira amalan wak tadi itu ada penyebabnya yang amal tadi itu ditolak oleh Allah. Atau mangkonyo, sedangkan Nabi Muhammad saja salah satu doa Nabi tadi itu, Allahumma ghfirli, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kata Nabi, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqab. Bala apa arti itu? Yang pertama Nabi minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Seorang Nabi saja masih minta ditambah ilmunya, apalagi awak malih-malih lo beraja dengar lo. Seorang Nabi Muhammad masih diminta tambah ilmunya. Itu doa Nabi itu sudah sembahyang. Apalagi awak yang indak sia-sia, cucu ulama indak, anak ungku indak, keponakan Nabi indak, malih lo beraja. Itu doa Nabi yang pertama. Yang kedua pulai, warizqan tayyiban, rizki yang baik, rizki yang halal dimintanya dari Nabi. Yang ketiga baru amalan mutaqab, bala amalan yang diterima katanya Nabi. Nabi ingin setelah Nabi beribadah tadi itu diterima amalannya. Nabi saja yang sumbayangnya sampai bangkak ke mata kakinya masih alun tahu inyo bahwasannya amalnya itu diterima atau tidak. Alun tahu Nabi le diterima amalan buku atau tidak. Kecil Nabi, alun tahu Nabi itu le. Atau mangkonya wana bosan-bosan membacakan doa itu tuh, minta selalu sudah sembahyang waktu, mudah-mudahan amal yang awak lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kali yang kedua, salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Habibullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam salah satu hadis Nabi, kecil Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'yan fil jannah. Sia yang cinta kepada ambo akan menghidupkan sunnah ambo, kata Nabi.
Dan sia yang median sunnah ambo, insyaallah samu jambo di sarugo nanti kecik Nabi. Ada sunnah-sunnah Nabi itu. Contohnya yang Allah sedang wa lakukan kini atau bulan yang mulia kini. Bulan apa kini? Bulan Rajab. Apa amalan sunnah di bulan Rajab? Puasa di tanggal 1 sampai 10 Rajab. Ko alai wa karjain sunnah Nabi, kecik Nabi, insyaallah samu di Nabi di sarugo nanti. Sarugo apa dong? Sarugo Firdaus sampai Nabi Muhammad tuh. Sarugo nan paling rancak. Ko alai wa lakukan sunnah Nabi, insyaallah samu di Nabi di sarugo Firdaus nanti kecik Nabi. Amin ya rabbal alamin. Lain yo sa surga. Kusen nek jam ini. Lah sebelum masuk kepada tema ceramah awak kini, yang ambo hormati Buya beserta Umi, kemudian yang ambo hormati guru-guru terkhusus guru yang lah hadir pada pagi kini, santriwan dan santriwati yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wak celek-celek tanggal sesuai tanggal Islami atau bulan Hijriyah kecil orang Allah tanggal berapa Hijriyah gini? Bulan Rajab tanggal 2 balik Hijriyah. Kalau saya 2 balik Hijriyah gini. Berarti bertepatan dengan bulan Rajab, salah satu bulan yang mulia di sisi Allah. Bulan pembukaan awal-awal bulan yang mulia. Bulan Rajab kok pintunya untuk kemuliaan tadi itu. Itu makanya yang kawan awak bahas pagi kini ko apa je hikmah-hikmah, apa je keistimewaan yang ada di bulan Rajab ko itu nang kawak kaji gini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan wak tadi itu harus tahu wak ba'ako diadona di Allah bulan Rajab, ba'ako diadona di Allah bulan Ramadan, ba'ako diadona di Allah Zulqa'dah, ba'ako diadona bulan-bulan yang lain, ba'ako diadona di Allah beberapa bulan yang mulia. Harus tahuan deh dulu. Awak kaji dari awal dulu. Awak kaji dari awal bak kecek kai baris kio tadi itu kul nahbitu minha jami'a. Nabi Adam tadi itu disuruh turun ke muka bumi. Mana Nabi Adam disuruh turun ke muka bumi? Ditunjukkan kepada Nabi Adam tadi itu, kemudian Nabi Adam disuruh melakukan petunjuk tadi itu. Apa maksud daripada ayat tadi itu? Wacali ayat di atasnya wa iz jalal sawacala ayat di atasnya yang Allah menciptakan Nabi Adam itu untuk menjadi khalifah di atas bumi. Tapi untuk apa Nabi Adam datang di surga? Untuk apa sebelumnya Nabi Adam datang di surga sebelumnya? Yaitunya untuk mengajarkan caranya tata cara apa aja yang akan Nabi lakukan di bumi nanti. Nabi Adam itu memang akan dilakukan di bumi, cuma yang dilakukan di surga dulu untuk mengajarkan aja yang kalau disebut di bumi nanti. Itu dia jalan Nabi tadi itu. Itu nukul nahbitu min hajamiya fa imma ya'tiyanakum minni hudan, itu nama hudan tadi itu. Diajarkan kepada Nabi, didatangkan kepada Nabi ilmu-ilmu agar Nabi seketika diturunkan ke bumi, Nabi tahu apa kerjanya di bumi. Mengaji Nabi di bumi tahu. Itu mangkonya didatang di surga sebentar loh. Lah turun Nabi Adam ke bumi, apa dia kerja Nabi Adam? Apa tugas Nabi Adam seketika tiba di bumi? Tugas Nabi Adam lah tiba di bumi tadi itu yaitu untuk melakukan amal soleh. Itu mengikut petunjuk daripada Allah tadi itu. Ditunjukkan dari Allah untuk melakukan amal soleh namanya. Amal kebaikan itu kerja Nabi Adam sehingga bila tu sampai datang ajal tadi itu, sampai datang batas kehidupan tadi itu dilakukan yang namanya amal soleh. Apa itu amal soleh? Ada tahu apa itu amal soleh? Amal soleh tadi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ialah hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Hubungan awak dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas. Kalau yang hablum minallah itu ialah amal soleh yang berkaitan dengan Allah. Apa aja itu? Sumbayang awak, puasa awak, zakat awak, apa lain? Zikir awak, segala ibadat awak tadi itu namanya hablum minallah. Itu amal soleh yang hablum minallah, berhubungan dengan Allah. Apa di antaranya itu sumbayang?
Yang sembahyang tadi itu ialah kunci daripada hablum minallah tadi itu. Sebelum awak mengenal sama Allah, sebelum awak dakik sama Allah, yang pertama dulu sembahyang dulu, bertemu dengan Allah tadi itu sebanyak 5 waktu sehari semalam. Yang sembahyang tadi itu apa menjadi kunci utama, sebab sembahyang tadi itu ialah kunci kehidupan. Percaya awak tidak tahu? Sembahyang tadi kunci kehidupan, percaya awak tidak tahu? Pernah aku lihat kata-kata seorang dokter ini tidak menjanjikan pasiennya cegah dah. Seorang dokter tidak menjanjikan pasiennya cegah dah, bisanya menjanjikan dah. Seorang tukang bengkel tidak menjamin onda orang tu kalau di bengkelnya bisa elok sempurna dah, tidak dijaminnya dah. Tapi kalau Allah ini akan menjamin orang yang melakukan sholat, Allah jamin akan memperbaiki hidupnya. Itu kata Allah. Orang yang lain melakukan sholat dijaminnya dari Allah diperbaiki hidupnya. Itu makanya yang sholat tadi itu pertama letaknya antara hablum minallah tadi itu. Sebab yang sholat tadi itu kunci dalam kehidupan awak kau. Itu nan ibadah tujuan awak turun ke bumi tadi itu. Lalu lakukan sholat, itu tujuan pertamanya. Insya Allah yang hidup di bumi tadi itu dimudahkan oleh Allah. Baca Allah memudahkannya, karena dalam sembahyang tadi itu tidak sembarang sembahyang dia. Dalam hadis Nabi dikecen Nabi ambut takwi nanti di akhir zaman nanti orang sembahyang tapi tidak tentu apa ni kerajaan itu. Itu kecen Nabi. Nabi takwi apa? Ini sembahyang tapi tidak tahu apa ni kerajaan itu. Pernah satu ketika salah seorang sahabat Nabi namanya Khalid bin Raifi. Sahabat Nabi ko, suatu ketika Nabi sedang sembahyang di masjid, datang Khalid bin Raisi. Nabi lasa sembahyang sedang zikir. Nabi sedang zikir, datanglah Khalid bin Raisi tadi itu sembahyang di samping Nabi. Sembahyang beliau di samping Nabi. Setelah ini sembahyang ditamuannya Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, kecek Khalid tadi kau. Ditamuan dari Nabi, dijawab dari Nabi, Waalaikumsalam, irja' sholatuka li'anna lam tusalli. Artinya loh, dan atasmu keselamatan, ulanglah sholat kamu karena sesungguhnya kamu belum sholat, kata Nabi. Itu kata Nabi, irja' sholatuka li'annaka lam tusalli, kata Nabi. Ulanglah sholat engkau karena engkau belum sholat, kata Nabi. Diulanglah ada kali tadi itu sembahyang sekali lain. Setelah diulangnya sekali lain, selesai yang kali tadi sembahyang, ditamuan Nabi bala. Disabuir Nabi murid itu bala, irja' sholatuka li'annaka lam tusalli, kata Nabi. Ulang salat engkau karena sesungguhnya engkau belum salat, kata Nabi. Sampai diulangnya dek kali tadi sekali lain, barangkali sembahyang 3 kali. Yang ke-3 kali dilapornya ke Nabi bala, ditamuan Nabi bala, disabuir Nabi, irja' sholatuka li'annaka lam tusalli. Mau ditunjuk ke Nabi apa jawab kali tadi itu? Ya Rasulullah, sesungguhnya ambo tidak bisa lebih banyak daripada ikoro. Alamuni, ajarkanlah saya, kata kali tadi. Sesungguhnya ambo tidak bisa lebih elok daripada sembahyang ambo yang tadi dari Rasulullah. Itu pandai ambonya. Kok iya lebih banyak tolong ajaran ambo Rasulullah. Itu mengko keluar hadis. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis tentang cara melakukan sholat itu hadisnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya itu, sholatlah kamu sebagaimana Nabi sholat. Setelah yang beliau tadi yang kali tadi itu diajarkanlah dari Nabi, akhirnya diterima ajaran dari Nabi dari mulai bau dua ajaran Nabi. Dari mulai bau dua ajaran Nabi. Bapak muda itu karena Nabi tahu yang cara amal ibadah itu yang batu yang diterima di sisi Allah. Itu orang yang hidup sama Nabi ya lah, yang menerima ilmu langsung daripada Nabi. Ada juga salah sembahyang alaikunan kuawa. Cuman daraja sholat dari peruntunan sholatnya. Padahal itu, padahal kata itu cuman menuntut sholat daraja dari peruntunan sholat. Itu makanya diiringi dengan doa yang tadi. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta yang salat itu diterima. Aku bisa salat itu kunci daripada kehidupan awak, karena di dalam salat tadi itu mencangkup seluruhnya. Atau Allahumma firli zunubi wajiburni ya kolai.
warfa'ni, warzuqni, seluruhnya mencakup di dalam doa. Allah maghfirli, minta ampun, dunubi dosa awak, alai wajiburni urusan awak, wahdini tunjuki, warfa'ni angke derajat awak, seluruhnya lengkap di dalam sholat tadi itu. Jadi ketika melakukan sholat, secara tidak langsung awak lah minta derajat ditinggikan daripada orang yang lain. Nah, di situ kuncinya mengko sholat tadi itu bisa berpengaruh kepada kehidupan awak. Contohnya kak, contohnya awak sedang melamar sebuah pekerjaan ke perusahaan. Ada seorang si A ini melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Si A tadi kok ini rajin sembahyang, rajin ibadat si A tadi kok. Kemudian si B dan si C ini melamar lo ke perusahaan tadi itu. Ada 3 orang yang melamar ke perusahaan tadi. Namun yang si B sama si C tadi kok ini orang-orang biasanya sembahyang indah, puasa indah, ini kita Islam jo. Nah, orang-orang biasanya ada sembahyang ero. Seketika itu yang diterima di perusahaan itu siapa? Yang kadang peluangnya siapa? Tentu orang yang rajin sembahyang batu karena ini punya dekingan. Saya dekingannya Allah Subhanahu Wa Taala dekingan orang suang. Itulah biar di dalam lo. Itulah para pada dalam nama. Kalau seandainya wak lai rajin sembahyang, insya Allah apuna urusan wak dimudahkan di Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Apa artinya do? Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Katakanlah Allah lah yang memiliki kekuasaan atau kerajaan. Allah yang memiliki kekuasaan atau kerajaan, ia akan mendatangkan kekuasaan liman tasya bagi orang yang Allah kehendaki. Apuna jenis pangke, apuna jenis jabatannya, apuna kerajaan yang kawan dia, yang memiliki kekuasaan tadi itu Allah. Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang yang inyo kehendaki siatu. Tentu orang yang lebih rakik inyo dengan Allah dulu. Contohnya, ada seorang yang inyo dakik sama muridnya. Inyo punya rezeki balik tentu yang lebih diutamani orang yang dakik kepada inyo. Itu makanya sholat tadi itu bisa menjadi kunci kepada kehidupan awak. Lalu dilakukan sholat, insya Allah kehidupan awak tadi itu selalu dimudahkan di Allah. Itu yang hablum minallah. Walaupun ya hablum minallah, amal ibadah awak kepada Allah, tapi hablum minallah tadi itu balik kepada diri awak. Contohnya, awak sembahyang tadi itu faedahnya kepada diri awak. Awak zikir faedahnya menenangkan hati awak. Walaupun ya hablum minallah, amal ibadah tadi itu ditujukan kepada Allah, baliknya kemana? Ke diri awak seorang. Faedahnya untuk diri awak seorang, faedahnya untuk diri masing-masing. Rasa-rasa hablum minallah, apa cukup itu tugas manusia di bumi ya? Anda alam itu tugas manusia. Rasa-rasa hablum minallah masih ada hablum minan nas. Apakah hablum minan nas? Ba'a cara bersosial dengan manusia, ba'a supaya manusia tadi itu tidak tersinggung dengan kata-kata awak. Soalnya ada manusia atau seorang yang ini datang di hari kiamat nanti, ini rajin sembahyang, ini datang di padang mahsyar tadi itu, ini rajin sembahyang, puasa pualai, zakat paling banyak, zikir nak pernah tinggal, sholawat itu lagi. Lengkap dunia sadonya katikonya daripada masyarakat tadi itu. Namun naifnya yang pemuda tadi itu dicap dek malaikat ini kamu masuk neraka. Bado dek gara muncuangnya berserak-serak aja. Ba muncuangnya berserak-serak aja, orang sakit hati deh. Utangnya aduh ke orang nak dibayinya. Hablum minallahnya selesai, tapi hablum minannasnya nak tuntas. Ini harus beriring-iringan kedua ya. Yang hablum minallah sama hablum minannas dia harus tuntas keduanya. Hablum minallahnya lengkap seluruhnya, puasanya, zakatnya, hajinya, salawatnya seluruhnya lengkap. Tapi hablum minannasnya, utangnya ada ke manusia, orang sakit hati negaranya. Itu makanya harus tuntas keduanya baru menjadi amal soleh namanya. Itu bekal manusia atau tujuan manusia tadi itu hidup ke muka bumi. Itu tujuan Nabi Adam yang ditunjukkan yang namanya hudan tadi itu. Setelah itu tuh yang amal soleh tadi itu dibatasi oleh yang namanya ajal. Apa namanya? Ajal. Awak hidup di dunia tadi itu dibatasi yang namanya ajal. Dibatasi yang namanya ajal. Apa kok yang meninggal itu yang tua saja? Bak kecil orang kampungnya, apa kayak itu labun tanah bone, ini aja labun kuburan nggak? Samu dia sebenarnya dia ketek, dia tua, dia muda meninggal saya ini, bahkan anak bayi dia meninggal.
Pandailah mengecahkan bawah tanah. Karena ajal tadi itu bukan awak yang menentukan, ajal tadi itu Allah yang menentukan secara langsung. Di situ konsepnya harus awak pahami. Tujuannya apa kata dunia apa tadi? Apa tujuan kata dunia? Melakukan amal soleh, itu tujuan kata dunia. Lah tujuan kata dunia tadi itu dibatasi yang namanya ajal. Dibatasi yang namanya ajal. Kalau seandainya amal ibadat awak tadi itu sangini pada dosa awak lebih banyak dosa pada amal ibadat awak, maka itu tergolong orang yang merugi kata Allah. Tapi kalau seandainya amal ibadat awak tadi itu lebih banyak pada dosa awak, tergolong orang yang beruntung namanya itu. Cara memperhitungkannya sadar-sadar itu. Dengan amal soleh yang harus hablum minnas dibatasi dengan ajal ujungnya. Caranya itu, awak yakin awak banyak amalan soleh awak. Yakin awak banyak amalan soleh awak. Bara ratu-ratu umuy si sadar, wa hitung sana lo. Kelas 1 bara ratu umuynya. 3 balai kali 2, 4 balai kali 5. Bara kali 5. Bara umuy bal. Ya, 8 balai. 6 balai. Awak ambil aja umur rata-rata risiko ukuran kali 5 lah. Awak ambil umurnya 6 balai tahun. 6 balai tahun tadi kok. Kan 6 balai tahun itu barang masalah atau enggak? Kan 6 balai tahun itu lain nak barang masalah awak. Tidak. Separuh daripada 6 balai tahun tadi kok dipergunakan untuk lalu. Ya nak. Separuh daripada 6 balai tahun gunanya untuk apa? Untuk lalu. Untuk lalu. Bara tinggal dari tahun 6 balai lagi 2 bara tinggal 8 tahun. Yang 8 tahun dari itu awak dari bayi sampai umur berapa tuh? Dari bayi sampai umur 10 tahun lah dianjurkan sholat. Dari bayi sampai umur 10 tahun apakah awak langsung bisa sembahyang, langsung bisa zakat, langsung bisa haji? Tidak, kurang 10 tahun. Di mana tinggal Di mana tinggal amal ibadah tadi itu? Yakin awak banyak amal ibadah tadi itu? Taruh dia 6 tahun dia, 6 tahun bagi 3 tinggal 3 tahun. 3 tahun yang awak beramal ibadah dibandingkan apa? 6 balai banding 3. Berapa bandingnya tuh? 3 balai dibanding 3. Cuman 3 tahun yang beribadat, 3 balai tahun ini enggak. Yakin awak dari antara 3 tahun tadi itu, yakin awak seluruh amalan tadi itu yang amalan soleh atau diterima oleh Allah? Yakin atau enggak? Awak itu hitungannya itu. Caranya mengajak ketinggalan amalan tadi itu. Masuk lagi cara mengajar dari ketinggalan amalan tadi itu. Karena amalan banyak kurangnya itu. Dari 6 balai tahun cuma 3 tahun yang sanggup beribadah, kan banyak kurangnya itu. Caranya mengejar ketinggalan ibadat tadi itu, mengejar ketinggalan amalan tadi itu. Itu mangkonya diagah dari Allah yang namanya bulan hurum atau bulan yang mulia, Syahrul Hurum. Bacalah dalam surah Taubat ayat 36. Inna addatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 2 balai bulan kecil Allah. Berapa bulan seluruhnya? Santriwan berapa bulan seluruhnya? 2 balai bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, itu dalam kitab Allah yang Allah buat dari mulai penciptaan langit dan bumi. Allah 2 balai bulan banyaknya insya Allah. Minha arba'atul hurum, dari antara yang 2 balai tadi ada 4 bulan yang dinamakan bulan hurum atau bulan apa pengertian hurum dari itu? Apa pengertian hurum? Ada yang tahu pengertian hurum? Hurum itu apa asal katanya? Haroma, jamaknya hurum. Ada namanya haram, ada namanya muharram, ada namanya ihram, ada namanya mahram, ada namanya mihram. Kalau yang haram itu hukumnya, contohnya awak berzina hukumnya haram. Tapi kalau perbuatannya namanya muharram, orang yang berzina itu namanya muharram, orang yang berbuat yang haram-haram. Kalau perbuatan meninggalannya namanya ihram.
perbuatan meninggalkan yang haram tadi itu namanya ihram. Itu mengko ketika orang melakukan ihram ketika haji tadi itu, mana puaknya muak aja boleh haram. Karena denda barang. Karena denda si kunto. Mana puak ciknya muak karena denda si kunto. Semua ketika ihram tadi itu diharamkan melakukan sesuatu yang haram. Itu namanya ihram. Sekolah ada namanya mahram. Apa tuh mahram? Awak jadi awak atau awak jamaah itu namanya mahram. Apa lain? Yang hurum tadi itu jamak daripada haram tadi itu. Bulan haram maksudnya bulan hurum dari itu ialah bulan di mana tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan yang haram. Itu namanya bulan hurum, syahrul hurum dari itu. Yang syahrul hurum tadi itu ada ampe bulan kecil Allah. Minha arba'atul hurum. Ada ampe bulan di antara dua bulan dari apanya bulannya itu? Yang pertama Muharram, yang pertama Rajab. Sesudah Rajab Sya'ban. Sesudah Sya'ban apa lagi? Ramadan maksud ada. Ramadan itu bulan yang mulia ada. Bulan haram itu Rajab, Sya'ban. Sesudah Ramadan apa? Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah sama Dzulhijjah. Berarti Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan yang bulan haram kata Allah. Bulan di mana dilarang awak atau dianjurkan untuk meninggal yang haram. Yang diantara bulan yang nanti tadi itu ialah kesempatan awak untuk mengajar amal-amalan yang tinggal tadi itu. Karena amal awak tadi banyak 3 tahun ya. Di antara 3 balik dan 6 balik tahun dari itu 3 tahun awak bisa beramalnya. Tinggal berapa 3 balik tahun tinggalnya. Dari mulai awak hidup 3 balik tahun tinggalnya. Bulan yang sampai kola kesempatan awak untuk mengajar amal ibadah awak tadi itu. Yang amal soleh dari itu sampai bulan itu kesempatan awak untuk mengajarnya. Karena di ampe bulan tadi kok diberikan keistimewaan oleh Allah lebih daripada bulan-bulan biasanya. Bahkan keistimewaannya lebih daripada bulan-bulan yang biasa. Kok beramal di bulan itu tuh amalannya jauh daripada amalan-amalan yang biasa. Walanjian ayat tadi itu, zalika dinul qayyum, itu ialah agama yang benar, kecuali agama yang betul. Fala tuzlimu fihinna anfusakum ya. Jangan engkau menzalimi diri engkau, jangan engkau menganiaya diri engkau di bulan tersebut ya. Di bulan yang sampai itu dilarang dalam maniayo diri awak. Apa tuh maniayo? Apakah maniayo tadi itu menyakiti orang je? Apakah maniayo tadi itu menungkak kawan je? Pengertian zalim tadi itu tidak sekedar itu je dah. Pengertian zalim tadi itu ialah menempatkan sesuatu indah pada tampaknya itu zalim. Yang zalim tadi itu meletakkan sesuatu indah pada tampaknya itu zalim. Contohnya galih awak pakai untuk menempuh air pula. Gayung awak pakai untuk menempuh air minum. Minum pakai gayung, mandi pakai galih. Cocok doh? Sesuai doh? Tentu indah itu zalim, meletakkan sesuatu indah pada tampaknya. Sedangkan di situ kok dikatakan wala tuzlimina fihinna anfusahum. Jangan engkau menzalimi diri engkau kecuali Allah. Yang mayang diri tadi, yang diri itu ialah yang anggota tubuh itu mata itu tergolong dari diri itu. Mata, tangan, talingu, hidung, muncuang, seluruhnya tergolong daripada diri. Yang anggota tubuh tadi itu Allah dijalankan dari Allah seluruhnya apa fungsinya. Mata apa gunanya? Maliye. Kalau maliye jawi maliye lah. Kalau maliye jawi maliye lah. Apa guna mata seorang manusia tadi itu? Mata manusia tadi itu untuk mencari yang elok. Itu beda manusia semua hayawan itu. Kok gunanya mencaliak saja jauh pun kalau mencaliaknya. Itu bedanya. Kalau mata manusia digunakan untuk mencaliak yang elok-elok. Itu bedanya. Kalau seandainya yang mata yang gunakan pada fungsinya apa namanya doh? Kalau menampilkan satu tidak pada tampaknya namanya zalim. Yang mata gunanya untuk mencaliak yang elok-elok, tapi nak apa gunanya untuk elok apa namanya doh?
zalim, yang muncul untuk mengecek kebaikan, falyakul khairan aw liyasmut dalam hadisnya. Katuan yang elok-elok, kalau enggak bisa yang elok diam kata Rasul. Itu guna muncul, tapi guna tak bergunjang. Zalim mana namanya kepada diri wak lo. Lihat tangan produksi. Yang produksi tangan bergunjang lo. Banyak produksi pada laki-laki bergunjang. Banyak produksi pada laki-laki bergunjang. Kecil produksi laki-laki, kecil laki-laki produksi yang mana betul ya? Awak kaji semenit dulu itu tu. Bagunjang tadi itu, mohon maaf yang produksi ya. Bagunjang tadi itu lakinya di produksi. Baru itu dalam bahasa Arab itu loh. Kalau laki-laki jamaknya mufradnya apa? Rajulun. Kalau jamaknya rijalun. Kalau perempuan mufradnya apa? Mar'atun. Kalau jamaknya nisaun. Laki-laki aku mau detunya karena memang mau itu sifatnya. Nah, dia berubah ya. Tapi kalau padusi mufradnya mar'atun, jamaknya nisaun. Aku bisa mau detu mar'atun itu portu dah lo. Mir'ah apa artinya mir'ah? Apa arti mir'atun? Kacau itu bersih. Itu bukan artinya benar. Artinya memang perempuan, cuman ada arti lainnya seumpama jo kacau padusi itu. Bapa seumpama jo kacau, padusi itu kalau seorang banyak kaliannya. Itu lapas badaknya tindak go. Itulah rancak tindak go kalau keluar do. Padusi kalau seorang, ketikanya seorang banyak gaya. Kalau laki-laki, apa peduli deh. Jagolah lo itu kau say. Kalau padusi nama dia ini banyak dari kaliannya. Kalau model kau barat tiga. Kalau model kau ada rancak go. Kata gak kamu kau tu, model kau barat tiga. Dia nak malu go. Laki-laki tak dorong tutu asalnya. Asal terletak rapi pada model dia. Kalau padusi dia dah itu nan padusi. Seorang katikonya banyak nisaun apa nisaun dari itu. Memang perempuan-perempuan, tapi ada arti lainnya ialah mengungkapkan arti nisaun. Apa artinya? Mengungkapkan. Ketika seorang banyak caliannya ke dirinya. Ketika berkumpul yang nisaun tadi itu, jamaknya perempuan-perempuan dari itu saling mengungkapkan tu. Bahasa oh, bahasa alhamdulillah. Channel itu banyak. Oh, channel itu dah cool itu. Ini semua model-model lah. Kalau produksi itu model itu. Kalau dia bahasa itu maknanya laki yang gunjang dari itu dek. Nisa, itu mohon maaf yang berusia. Itu dari bahasa Arab yang ada tempur. Itu maknanya ketika lisana tadi itu ndak awak jago, ndak awak letakkan kepada tampeknya, itu tergolong zalim kepada diri awak. Itu yang ditagah ketika di bulan Muharram tadi. Bulan diharam-haramkan tadi itu salah satunya yang ditagah. Alamat ta'ala lihat. Bakal ditagah mode itu di Allah. Karena di bulan yang Muharram, salah satunya bulan Rajab tadi itu, ialah bulan dima amal ibadah tadi itu dilipat digandakan di Allah. Amal ibadah ketika di bulan Rajab tadi itu, bulan-bulan Muharram yang lain dilipat gandakan di Allah, bahkan dikecam 20 kali lipat lebih daripada amalan yang biasa. Dosanya mereka dilipat gandaannya ketika ada dosa di bulan Rajab atau bulan-bulan Muharram yang lain. Itu makanya di situ tu disabui awak harus menjaga diri awak daripada kezaliman. Dilarang mencari yang buah-buah, tidak boleh bergunjang, tidak boleh melangkah kepada yang buruk-buruk. Dilarang kezaliman tadi itu seluruhnya. Bahkan mereka itu dikatakan oleh Allah. Bahkan mereka itu karena ketika melakukan kezaliman tadi itu, ketika melakukan mabuk zalim tadi itu, diajar di Allah suatu bintik di halakatu sauda namanya. Apa itu halakatu sauda tu? Di hati wak tadi itu, diajar bintik hitam di Allah ketika melakukan kezaliman. Itu makanya ditagah di bulan-bulan tadi itu melakukan kezaliman. Karena di hati tadi itu sekali melakukan kezaliman atau kemaksiatan timbul bintik hitam di hati tadi itu. Sekali melakukan timbul bintik hitam sampai berkali-kali melakukan kezaliman tak tutup hati tadi itu dan bintik-bintik hitam tadi itu. Cuma orang yang mode-mode itu doanya tidak pernah dikabulkan di Allah. Bukan Allah tidak mau mengabulkan, tidak.
Allahnya dikabulkan seluruh doa asalkan lagi sampai kepada Allah. Lalu sampai doa tadi kepada Allah pasti dikabulkan dari Allah walaupun satu saat nanti ya. Tapi kalau seandainya orang yang model tadi itu yang banyak zalim tadi itu, yang timbul bintik hitam di hatinya tadi itu, doanya itu sampai kepada Allah. Baca Allah mengabulkannya doa itu sampai. Doanya itu membagi adalah sampai ke tehra. Bahkan bisa model itu dikatakan karena ada satu cerita dalam hadis arba'in. Karena rajulun yutilu safaro, ada seorang laki-laki dalam perjalanan jauh, as'asa al-baro, yamuddu yadayhi ila sama'i faqala ya rabbi, kata laki-laki tadi itu. Ada seorang laki-laki yang dalam perjalanan jauh, seorang musafir tadi itu doanya 2 kali lipat lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Setelah itu dia memuji Allah loh. Orang yang di awal doanya memuji Allah 2 kali lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian dia mengangkatkan tangan lo. Kemudian ada ila samai dan kena tangan orang yang mengangkatkan tangannya ketika berdoa 2 kali lipat lo doanya dikabulkan oleh Allah. Faqala ya rabbi katanya minta kepada Tuhannya. Fa'anna yustajabu laha kata Nabi. Bagaimana kok doanya bisa dikabulkan kata Nabi? Ba'ala cara doanya dikabulkan yang pemuda tadi itu. Sedangkan wa malbasu haramun wa mas'amu haramun wa masrabu haramun wa ghuzziya bil harami. Ba'ala doanya dikabulkan, karaju dia haram, pakaiannya haram, minumnya haram, perbuatan itu bergelimbang dengan sesuatu yang haram. Caranya doanya bisa dikabulkan. Kalau seandainya perbuatannya haram, berarti setiap perilaku itu salah tadi itu. Kalau salah, karena menjolimi dirinya dengan banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Timbul bintik hitam di hatinya tadi itu, sehingga doa itu tidak sampai kepada Allah. Akhirnya kalau dia capek doanya dijabah itu. Karena pertama dalam perjalanan, ini memuji Allah, ini mangkik tangannya. Kan 6 kali dia capek, akhirnya doa diterima dia itu. Tapi gara perbuatan inyo, gara inyo zalim ke dirinya atau melakukan kemaksiatan, doanya tidak dijabah oleh Allah. Itu makanya di bulan Rajab tadi itu, bulan Muharram, awak dianjurkan menjaga diri awak daripada yang zalim tadi. Agar di bulan Rajab tadi itu dianjurkan banyak ibadah, banyak doa, insya Allah diterima oleh Allah. Doa salah satu bulan Rajab tadi itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa itu disesuaikan sama ayat tadi itu. Di bulan itu kau dilarang berbuat zalim, doa tentang itu loh. Baru diselingi doa-doa yang lain. Kok minta apa-apa di bulan Rajab kau salah satu permohonan yang wajib kau lakukan yaitu minta ketetapan iman. Apa yang kau minta? Ketetapan iman. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inna kunna minaz zalimin. Itulah salah satu kami minta bako mode itu, karena yang iman tadi itu fal yazid wa yamkis, kadang bertambah kadang kurang, kadang naik kadang di bawah. Mode itu iman tadi itu. Makanya ketika di bulan Rajab, bulan awal pembukaan daripada bulan kebaikan, Rajab kan Rajab, Sa'ban, Ramadan kan bertitik itu. Rajab pembukaannya kan. Itu makanya minta kalau seandainya pas di Rajab tadi kau awaklah mulai dari puasa, minta ketetapan iman kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah awak tadi kau lagi tetap je ya Allah sampai ke bulan puasa awak mulai 7. Dari mulai bulan Rajab awak rajin beribadah sampai bulan puasa. Aku mulai itu mana? Yang bulan yang 3 tadi kau jauh lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Bahkan nanti di bulan puasa, bulan Rajab kau sampai latihannya. Bulan Sa'ban sampai penetapannya, bulan Ramadan sampai berperangnya kata Nabi. Perang mereka itu dari hawa dan nafsu. Itu makanya minta ketetapan iman dari sini. Minta ketetapan iman, mudah-mudahan awak tetap berada di jalan Allah sampai habis bulan Ramadan, sampai raya nanti. Supaya yang amal-amal tadi itu tetap dari mulai kini, bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, 3 bulan tadi itu harus diperbanyak ibadah awak. Sebab itu bulan yang diagiah kesempatan di Allah untuk yang mengajak amalan awak yang tinggal tadi itu. Amalan awak yang tinggal tadi itu, pada itu cara mengajarnya. Di bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, tingkian ibadat awak tadi itu, insya Allah yang tujuan awak ke dunia mencari amal ibadat itu tadi itu tuntas.
kau lewat lakukan yang tadi itu. Lalu dia bila yakinkan ibadah di bulan-bulan yang tertentu tujuan awak pai kat dunia kau tuntas, insyaallah balik kepada Allah nanti masuk surga deh. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari buat lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.